sudah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 146. Kemudian Al-Hujurat ayat ke-6. Saya mulai dari Al-Hujurat ayat ke-6 dulu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah oleh kalian bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin, kalau seandainya Rasul mengikuti semua keinginan kalian, la'anittum, pasti kalian akan berhadapan dengan kesulitan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah habbaba itu apa sih bahasa kita? Allah jadikan kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu hiasan hati kalian. Pertama, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah tanamkan ketidaksukaan, Allah tanamkan kebencian kita kepada kufra. Apa kufra? Kekufuran, fusuk, kefasikan, isyan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat ayat 7. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang mendapat petunjuk itu? Orang yang cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu sebagai hiasan hati. Pertama. Kedua, orang yang benci kepada kekufuran, kekafiran, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pertanyaannya kembali kepada kita. Dua hal tadi apakah sudah kita dapat? Habbaba ilaikumul iman, kita mencintai keimanan. Kalau sudah mencintai keimanan, maka dia akan menembus batas, apapun batas itu. Dia akan menembus batas organisasi, dia akan menembus batas suku, dia akan menembus batas ukuran-ukuran manusia. Siapapun yang melakukan kebenaran, kebaikan, pasti kita akan merasa senang melihatnya. Pasti kita merasa senang melihatnya. Tapi sebaliknya, siapapun pelaku kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan itu pasti ada rasa tidak suka. Test case-nya di situ saja. Test case-nya di situ saja. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, walau anna Fatimah binta Muhammad ala syarik laqata'tu yadaha. Ini dia buktinya. Kadang-kadang kita tidak suka kalau orang melakukan, tapi kalau dalam keluarga kita yang melakukannya, kita nggak bisa ngomong nggak suka. Iman nggak bisa begitu. Iman nggak bisa begitu. Walaupun yang melakukan itu keluarga kita, anak kita, istri kita, tetap kita tidak suka. Itu dia baru zayyanahu fi qulubikum, menjadikan iman itu sebagai hiasan di dalam hati. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Karroha lawan dari habbaba. Kalau habbaba tadi artinya mencintai, karroha itu menanamkan muncul rasa tidak suka kepada apa? Ketiga, kufra, fusuk, isyan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itu yang disebut oleh Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau ini kita hubungkan seluruhnya, sehingga kita mendapat memahami ada, maka kalau mursyid di dalam ilmu tasawuf, kalau saya tidak salah, mursyid itu adalah pembimbing, kan? Mursyid itu adalah pembimbing. Yaitu dari kata rosyada tadi, orang yang membimbing seseorang
kepada jalan yang benar. Namanya mursyid. Saya saking terobsesi dengan kalimat itu, 2 orang anak saya kasih nama Mursyid. Sebelum lahir sudah saya buat nama Mursyid. Tapi begitu lahir pertama perempuan, mau nggak mau tinggal tambah Tamar Butoh, Mursyidah. Oh, berarti kalau laki nanti yang kedua Mursyid, yang kedua ternyata perempuan juga, sehingga Mursyidah juga. Ya. Yang keempat, yang ketiga juga begitu, disiapkan nama laki. Ternyata perempuan juga. Tambah Tamar Butoh lagi. Jadi kebanyakan Tamar Butoh saya ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin dapat satu ini ya. Karena saya yakin kita semua sudah hafal doa ini, bukan soal hafal, karena kita sudah mendawamkan doa ini. Rabbana atina min ladunka wahayyi lana, gitu dia. Wahayyi lana, siapkan bagi kami apa yang kita mohon kepada Allah agar dipersiapkan untuk kita. Rosyada. Ini kami menghadapi persoalan besar ya Allah, persoalan keluarga. Siapkan rosyada bagi kami supaya kami bisa menuntaskan persoalan ini sebaik-baiknya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Saya sebagai seorang RT berhadapan dengan kasus di masyarakat. Ya, nggak bisa, kita harus minta ke yang paling tahu, ke Zat yang Maha mengetahui, Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala. Wahayyi lana min amrina rosyada, siapkan bagi kami petunjuk dalam kasus yang sedang saya hadapi ini. Tapi jangan lupa, baru kita minta itu pertama ketika kita meminta yang pertama adalah rahmah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Kahfi ayat ke-17 daripada salah. Apa bunyi 17? Mayahdillah fahuwal muhtad. Benar ayat 17? Mayahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa mayyudlil, siapa yang sesat, falan, lan itu never. Never itu artinya selama dunia ini terbentang tidak akan pernah mendapatkan. Sebenarnya yang boleh menggunakan kata never itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak pakai itu kan? Maaf kalau saya bawa bahasa santai dikit, bahasa kita Betawi. Gua nggak akan, nggak boleh. Ya, akan itu berarti yang akan datang. Kita tidak bisa memastikan sesuatu yang akan datang. Walau hari ini kita lagi tidak suka, jangan pernah mengatakan itu. Kalimat itu hanya boleh diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Pak Quraisy Shihab hanya 2 yang boleh mengucapkan itu. Pertama Allah, yang kedua orang yang nggak ngerti sama sekali. Ya, kalau menurut Pak Quraisy Shihab hanya 2 orang yang boleh mengucapkan kalimat itu. Pertama Allah, yang kedua orang yang nggak mengerti hakikat apa yang diucapkan. Lan, never, tidak akan pernah. Falan tajida, kamu tidak akan pernah mendapati. Nah kalau Allah yang mengatakan begini repot ini. Ya, waliyam mursyida. Waliyan itu wali aulia, pelindung, teman setia yang akan membimbing. Kalau Allah yang menyesatkan, maka berkumpul semua manusia pun tidak mungkin bisa memberinya hidayah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi, apa sih kalau bahasa kitanya, kok kayak kurang semangat gitu. Orang lain diajak Islam, masuk Islam, tapi keluarga sendiri pada tidak. Justru keluarga sendiri yang merongrong. Apa nama kalau bahasa kitanya? Ada rasa gak enak kan? Ya. Orang diajak ngaji, ayo ngaji semua, tapi giliran keluarga diajak ngaji nggak mau.
Ya barangkali ya, sungkan ya. Jadi merasa gak enak, takut jadi buah bibir orang. Apa kata Allah? Laisa 'alaika hudahu, walakin Allah yahdi may yasha. Itu dia. Jadi yang indahnya Nabi Muhammad tetaplah ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku manusia biasa sama seperti kalian. Hanya saja bedanya aku diberi Apa bukti manusia biasa? Nabi pernah salah. Itu. Laisa 'alaika hudahum. Muhammad, bukan tanggung jawab kamu beri mereka hidayah. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi may yasha, yang memberi hidayah siapa saja yang dia Jadi tugas Nabi apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Tugas Nabi hanyalah yang memberi peringatan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak beri hidayah, maka Allah menggunakan kata lan, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Atau bahasa lainnya adalah jangan pernah mencari hidayah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata kunci. Ya. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungkan semua bahwa yang disebut dengan petunjuk tadi, rosyada tadi adalah petunjuk. Rosyada tadi adalah petunjuk. Rosyada itu adalah kebenaran. Rosyada itu adalah kecerdasan. Apa yang mengantarkan kepada kecerdasan itu? Ini dia kembali di sini. Jadi kalau kita berdoa dalam surat Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Tuntun kami, bimbing kami, ajarkan kami, antarkan kami ke jalan yang lurus. Itu masih permintaan bersifat umum. Dalam hal apa? Aplikasinya surat Kahfi ayat 10. Kita ingin aplikasi dari jalan yang lurus itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan tertentu. Misalnya tadi, wahayyi lana min amrina rasyada. Jadi kesimpulannya kita tidak akan sampai ke rasyada kalau tidak melalui Al-Qur'an. Pertama, saya yakin kita semua sudah bagus baca Qur'annya bagus. Ya, hafalan tambah terus. Karena begini, kalau di joglo kadang sedih juga ya, kadang sedih juga. Sudah sekian puluh tahun, untung waktu dulu di kampung ngapalin, sehingga sholat mengandalkan yang hafalan dulu waktu masih di kampung. Kalau dulu ngapalin di kampung biasanya juz berapa? 30. Juz 30 hafal semua. Hafal semua juz 30? Alhamdulillah, mantap. Iya. Kalau di joglo surat Al-Bayyinah ke bawah itu lancar lah. Al-Bayyinah ke bawah lancar lah. Tapi kalau Al-Bayyinah sampai An-Naba itu udah mulai hanya satu-satu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita haluskan di sini kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, sementara Quran yang kita sebut, yang kita banggakan sebagai pedoman kita, hafalnya nggak nyampe 1 juz. Malu kan? Kalau yang lain kita banyak, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Bukan Quran susah, bukan, karena belum dijadikan target. Belum dijadikan target. Saya tahun depan targetnya bangun rumah. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Kesampaian bangun rumah. Setelah bangun rumah tahun depan insya Allah beli kendaraan. Alhamdulillah nyampe. Kok bisa dapat? Ada niat, ada usaha. Yuk, mulai dari dalam ruangan ini. Yang sudah hafal juz 30 alhamdulillah.
Yang belum hafal, yuk niatin. Sebenarnya yang hafalnya sudah banyak tapi tidak disusun, tidak ditata. Dari Al-Bayyinah ke bawah itu juga sudah lumayan banyak itu ya. Nah yuk, mudah-mudahan dapat menjadi momen ini kita mengokohkan niat kita, insya Allah membuka keinginan kita, kesadaran kita untuk tambah dekat dengan Quran. Malu kita kalau Quran firman Allah yang kita yakini sebagai hidayah, kemudian kita sendiri masih sangat terbatas dalam menghafalnya. Kalau bacaan saya yakin insya Allah sudah bagus semua ya. Yang belum, mudah-mudahan malam ini juga niatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Rob, izinkan hamba hidup beberapa tahun lagi sampai hamba betul-betul bisa membaguskan bacaan Quran. Ya Rob, izinkan hamba hidup beberapa tahun lagi sampai hamba bisa memperbaiki kedekatan hamba dengan Quran. Masya Allah, itu luar biasa itu kalau itu doanya. Itu baru doanya seorang abid. Kita kadang-kadang kebanyakan doa seorang tajir. Karena doa kita biasanya tidak jauh dari apa yang kita dapat. Berikanlah kami kekayaan, berikanlah kami harta. Tadi doa yang tertinggi itu adalah doa ketika kita memohon kepada Allah agar dikuatkan mudah-mudahan kita berada di situ. Sudah masuk Isya ya? Ini kita Isya dulu? Gitu. Nanti habis Isya dilanjut. Oke, baik. Sampai di situ kita tutup sementara. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.